yang baru, ya. Berarti kan all things new. Di tahun yang baru 2025 di minggu yang kedua, ya, kita akan bisa melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi nanti tanggal 27 ya, Chinese New Year dirayakan 27 atau 28 ya? 29. Hah? 29 ya. Orang-orang Chinese umumnya merayakan tahun yang baru. Berarti semuanya sebab baru, dari atas sampai ke bawah katanya. Betul ya? Nggak boleh ada yang lama. Saya suka dengan prinsip hidupnya, ya. Saya suka dengan satu hal, doktrin-doktrin yang dimiliki orang-orang Chinese. Karena dia bilang begini, mengawali yang baru dengan sesuatu yang baru, berkat baru sudah di depan mata. Nah, hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita adalah apa? Melihat cara Tuhan yang mujizat tidak lazim pasti akan terjadi. Tadi rekan saya, suami istri, ya, pemusik dengan WL dan putrinya naik Grab katanya. Dia punya kesaksian, ya kan, tentang pribadi Tuhan, tentang tempat ini, ya kan, menara doa. Dia bilang begini, loh, kita ini dari agama yang lain, nggak apa-apa. Nanti ibu itu ada yang mendoakan Bapak untuk kalau Bapak datang ke tempat itu. Dia bilang apa? Iya, boleh. Tapi kurang, saya bilang ke rekan saya, kenapa kamu nggak sebut pemimpin-pemimpin buat Indonesia yang Tuhan percayakan? Karena bagi kita, ini awal yang baru, penuaian jiwa untuk dibawa kepada Tuhan berlaksa-laksa pasti terjadi, ya. Makanya dimulai hal yang baru, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah nyata. Dulu, sekarang, selama-lamanya dia nggak pernah berubah. Yang berubah apa? Kitanya. Kenapa begitu? Situasi, keadaan, dan kehidupan itulah yang mengubah setiap kehidupan kita pribadi. Contoh, ya, saya lihat ini tahun-tahun bagaimana saya menuai jiwa-jiwa buat nama Tuhan itu gampang banget. Dengan tanda-tanda yang Tuhan Yesus kerjakan, kita pun bisa kerjakan, ya. Karena orang hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang sakit, banyak orang butuh satu jawaban. Kalau kita sebagai terang, ya, kita bisa tampil di atas orang ini, hal-hal yang baru, jiwa yang baru dibawa ke Tuhan. Yes, pasti dahsyat. Pasti, ya toh, visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya, pemulihan, penggenapan segala area pasti terjadi. Amin. Di awal tahun baru ini, ya kan, di bulan Januari, ini sedikit kesaksian, ya. Buat keluarga, kadang saya canggung untuk menyampaikan pesan Tuhan, tapi saya dengar berita keluarga saya adalah berita tentang terobosan sudah terjadi, termasuk buat ponakan saya, ya. Di awal yang tahun baru saya dikejutkan dengan berita juga, bukan hanya adik saya, ternyata ponakan saya dipromosikan Tuhan, ya, untuk dia berangkat untuk mewakili Indonesia dalam hal tarunanya. Saya bilang begini, iya, terima kasih Tuhan. Kalau penggenapan janji Tuhan sudah terjadi di atas ponakan saya, kalau nanti dia lebih condong ada di luar daripada ada di Indonesia, tapi tidak apa-apa untuk buat kesaksian. Nah, biarlah di tahun 2025 ini kita harus terus semangat, ya, karena kita tahu Tuhan, ya dan amin. Baik kita mengikuti Tuhan baik suka dan duka, baik kita melayani Dia dalam keadaan senang maupun susah. Nah, sebagai orang yang percaya di tahun yang baru ini pasti kita memiliki satu harapan, ya. Bukan tidak memiliki pengharapan. Jangan dengar para pakar, jangan dengar para normal, tapi dengarlah perkataan yang tertulis di Alkitab. Ada menjadi satu hal kekuatan bagi setiap kita, ya. Jangan lihat horoskop, jangan lihat lagi feng shui, itu udah gak ada lagi, ya. Kemarin ada orang diberkati Tuhan, lucunya apa? Dia bangun rumah, dia bilang begini, sudah tanya feng shui belum? Kenapa bangun segala sesuatunya harus tanya feng shui, harusnya tanya Tuhan, bukan tanya paranormal, ya. Makanya dibilang begini, mengharapkan segala sesuatu dapat menjadi baru dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Makanya kita akan belajar firman tentang segala sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kita
Kita lihat yuk firman-Nya di 2 Korintus 5, 12 dan 18. Firman Tuhan katakan begini. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah salah dalam pelayanan Tuhan. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapakah yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saya lihat di ayat yang ke-17, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Berarti tidak pakai satu hal paradigma yang lama. Berarti tidak pakai gaya hidup yang lama. Contoh, kelemahan kita di mana? Emosi. Minta kemampuan daripada Tuhan. Contoh, kita tidak sabaran. Minta kemampuan daripada Tuhan. Makanya kadang begini, orang yang sudah diciptakan Tuhan, orang yang sudah lahir baru, kalau tidak punya perubahan, itu something wrong, ya. Makanya Tuhan suka di atas orang-orang yang suka punyakan pembaruan. Makanya kita katakan begini, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Di tahun yang baru ini, pikiran, kemauan, perasaan harus ada dalam setiap kehidupan pikiran kita. Dan jaga hati kita dari segala orang-orang yang gak benar. Contohnya, ya, kita kadang digodai dengan orang-orang yang seputar, atau dengan netizen-netizennya tidak jelas. Gak apa-apa. Karena apa? Orang yang punya satu hal yang dirubah, dia menjadi ciptaan yang baru, dagingnya sudah mati, ya. Makanya di sini juga dikatakan, dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan Tuhan, ya. Manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana tanpa ada pengorbanan Tuhan, hidup kita sia-sia. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang all things new di tahun yang baru ini. Yang pertama, hidup di dalam Kristus. Yang kedua, Yesus menjadikan segala sesuatu yang baru. Yang ketiga, melangkah dengan iman, ya. Bagaimana yang pertama di sini bicara tentang hidup di dalam Kristus. Apakah kita sudah bertahun-tahun mengenal Kristus? Kita sudah berubah? Belum tentu. Betul gak? Kamu diomongin orang yang orang-orang toksik, kamu marah. Katanya ciptaan baru. Saya mau tanya, marah gak? Kadang marah, kadang ini. Ada marahnya juga. Nah, kamu yang di belakang, kalau ketemu cowok ganteng, masih jatuh gak di dosa yang sama tentang laki-laki? Nah, berarti belum ciptaan baru. Hidupnya apa? Gak tahu, Bu. Berarti masih abu-abu. Ya kan? Ini tadi lagunya terhubung, ya. Dan dinyanyikan oleh siapa? Yosua Abraham. Bukan. Enggak, bukan. Sama itu. Sidney Mohede. Ya. Ada lagi yang menyanyikan terhubung, orang Mojokerto, Valeri. Udah meluncur lagunya, ya. Bagaimana di sini orang yang terhubung? Contoh ya, yang diciptakan oleh Hillary dari kota Mojokerto, dia anak SMA, ya. Ternyata yang terhubung ini dia ciptakan tentang satu impresi dari Tuhan. Dibuatlah video klip. Di situ orang-orang semua yang bukan dalam Tuhan.
video klip itu menyentuh banyak orang yang menyaksikan video klip tentang lagu Terhubung. Ya, diambil orang yang ada di situ. Dia bilang apa? Saya tersentuh dengan satu perkataan adalah gini, thank you pastor. Ya kan? Wow, sampai saya tertawa. Orang yang bukan di dalam Tuhan dibilang thank you pastor. Bagaimana orang yang terhubung adalah apa? Kasihmu, ya kan? Kasih dari Tuhan, pengorbanan di atas kayu salib memanggil, membuat perubahan dan pertobatan dalam setiap hidup kita. Perlu kita hargai. Makanya di sini juga dikatakan tadi ya, belum tentu yang rajin beribadah adalah orang yang sudah berubah. Kadang ini rekan saya nanya, Bu, itu kalau orang nangis berdoa tapi nggak punya perubahan hidupnya gimana? Saya bilang ya itu dia kedaulatan Tuhan, saya tidak berani menghakimi. Dan belum tentu orang yang berdiri di mimbar ini dia punya satu karakter yang baik. Tapi kalau dia sudah disentuh, kalau dia mengalami banyak perubahan, dia punya perubahan dia dari tanda Tuhan. Ya, makanya belum tentu jaminan kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, baik kelompok sel dan yang lain-lain kita punya perubahan, belum tentu. Masih nggak kita toksik? Ya, nah. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat di tahun yang baru ini? Kembali pilihan, jawaban isi dalam hati. Arti kata di dalam Kristus adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan bukan hanya beribadah tiap hari Minggu, saat teduh, saat ibadah bersama-sama. Ya, kalau dilihat Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan katakan begini. Ya, saya suka sekali karena itu menjadikan satu rema bagi setiap kehidupan kita. Ya. Ibrani 10 ayat yang 25 firman Tuhan katakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Ya, karena orang yang suka dalam setiap ibadah adalah dia selalu mempunyai satu hal, kebersamaan, punya kerinduan dan kehausan untuk saling menguatkan, bukan sekali menggosipkan, ya, satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita lihat orang yang intim dengan Tuhan kelihatan dari setiap kehidupannya, perkataannya dan sikapnya. Contoh ya, kemarin saya balik ke Semarang. Saya orang Jakarta, jangan bilang pulang ya. Saya masih cinta Jakarta. Saya naik travel. Selalu saya naik travel duduk di depan. Selalu saya ngobrol dengan supir, ya. Selalu saya setiap makan pun di rest area, saya traktir makan supirnya. Bukan saya minta diantar langsung ke depan kos saya, tapi ada bonusnya. Itu dia. Orang yang terhubung, orang yang mempunyai integritas, orang apapun pasti punya kebaikan. Contoh hal yang terkecil ya, tadi pagi saking lelahnya saya kemarin jalan, tiba-tiba ada kegiatan di RT saya tempat tinggal. Mbak kosnya telepon, Bu turun makan. Saya bilang gini, iya. Iyanya apa? Masih saya ngelindur di tempat tidur. Jadi kalau udah lelah ya begitu. Setengah jam lagi banyak telepon, Bu, kok gak turun-turun? Ya, saya turun. Kalau saya tidak beranjak dari kasur, pasti saya akan apa? Tidur lagi. Sama di tahun baru ini, kalau kita tidak beranjak keluar melangkah lihat hal yang baru di depan supranatural yang dari Tuhan, kita gak dapatkan apa-apa. Kita kenapa bisa tidak makan? Karena dengar berita kan, ada makan-makan di lokasi yang di tempat. Banyak orang dengar berita tentang Tuhan Yesus, tapi dia tidak pernah disentuh atau dia tidak mengalami satu miracle dari Tuhan. Itu salah. Itu tugas bagian kita dan saudara. Ini tahun-tahun keputusan di tahun yang baru ini. Miliki satu hal, kehidupan intim dengan Tuhan. Miliki satu hal, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dari kasih Tuhan. Saya melihat buat hari-hari ini, di awal tahun dan sampai hari ini, Tuhan kasih jiwa-jiwa yang rindu untuk
mengenal siapa pribadi daripada Tuhan Yesusnya. Kita tidak bicara tahun baru ini adalah bicara tentang jawaban atau tentang berkat, tapi bagaimana kita bawa jiwa itu bagi nama Tuhan. Nah, sebab itu berlakulah kita memiliki satu hal, integritas. Milikilah mentalitas kerajaan Tuhan, bukan mentalitas dunia, ya. Makanya kita bisa melihat pada kehidupan kita diawali dengan satu keputusan untuk melayani Tuhan dan melakukan apa keputusan Tuhan buat kita ada di muka bumi ini, ya. Nah, di sini juga dikatakan bagi setiap kita, ya, buat arti yang pertama adalah mengalami hal, kita punya satu hal, hidup dalam Kristus, ya. Makanya kita akan mengampuni orang yang menyakiti kita. Makanya hidup kita bukan berarti kita tidak punya masalah, tapi kita punya Tuhan Yesus yang menyelesaikan masalah. Terkadang masalah boleh terjadi, Tuhan izinkan supaya Tuhan lihat sikap hati kita masih bergantung, berpegang gak kepada janji Tuhan. Nah, di sini kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegahkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Di tahun yang baru ini Tuhan bilang apa? Jangan takut, sebab akunya Tuhan yang besar menyertai setiap kita. Jadi di tahun yang baru ini Tuhan minta apa? Jangan bimbang, sebab Tuhan yang meneguhkan bahkan menolong engkau dengan tangan kanan yang membawa satu hal, kemenangan. Itulah yang dimiliki bagi setiap anak-anak Tuhan yang memiliki kemampuan dan kekuatan. Kita lihat lagi Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Tuhan benci orang yang sombong. Tuhan benci orang yang kaya kalau dia tidak punya sikap hati yang rendah hati. Contoh kemarin kejadian kebakaran di mana, Hollywood, betul ya? Karena dipikir ini Hollywood kota yang mewah, betul kan? Kota dunianya dunia katanya, ya, tidak bisa terkalahkan dan tidak bisa tertandingi. Dalam sekejap terjadi kejadian yang tidak dimasukkan pemikiran. Tapi lucunya ada dalam satu pesawat seorang wanita, betul ya, menyampaikan pesan Tuhan, jangan menghina nama Tuhan. Nah ini dia. Jadi hitungan cepat dan detik. Ini yang suka netizen yang bikin kata-kata di TikTok atau Instagram yang gak benar menghujat nama Tuhan. Hati-hati, kalian bisa dihanguskan. Karena Tuhan bilang begini, ini waktunya pemangkasan dan pencopotan orang-orang yang gak layak ada di bumi. Kadang Tuhan izinkan orang ini kelihatannya enak, tapi hitungan waktu dan detik belum bisa hilang dari permukaan bumi. Makanya Tuhan suka orang-orang yang remuk hatinya, adalah orang-orang yang selalu pagi, siang dan malam mencari Tuhan, selalu mendengar, selalu apa mau yang Tuhan mau katakan. Orang yang punya hancur hati. Di sini orang yang punya hancur hati adalah begini. Kita lagi nggak usah bicara saat teduh, nggak usah bicara doa. Kita jalan aja keluar. Kita cuman begini, Tuhan Engkau baik. Ada satu impresi di sini yang membuat kita tersentuh, kita nangis. Gak kuat. Karena apa? Kita punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan, yuk miliki satu hal, kehausan dan kelaparan Tuhan. Yang kedua, Yesus menjadikan segala sesuatu yang baru, ya. Untuk menjadikan segala sesuatu yang baru, Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kita. Di tahun yang baru ini, biar pikiran, hati kita, perasaan kita hanya tertuju ke Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Makanya minta satu kemampuan, kesanggupan. Makanya seberapapun hancur hidup kita di tahun yang lalu 2024,
di tahun ini kita punya sukacita yang daripada Tuhan. Karena apa? Tetap kita punya pengharapan di dalam Kristus. Di awal kehidupan kita ada sebuah kampas yang putih, bersih dan sempurna. Ya, orang yang suka menggambar tentang kehidupan adalah orang yang bisa tahu buat rancangan Tuhan ke depan dalam hidupnya. Iya dan amin, gak pernah main-main. Kalau kita melihat seorang pelukis, ya, dia selalu punya satu hal bayangan, dia punya satu hal impresi. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Amsal katakan begini, jika tidak ada wahyu, menjadi liarlah setiap kita pribadi-pribadi. Makanya apa buat visi kita di tahun 2025 ini, harus kita punya satu hal keyakinan dan kita aminkan biar itu tergenapi dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, di sini kita menemukan buat di tahun-tahun yang lalu, ya, dalam hal perempuan ada kegagalan, ada putus cinta, ada apa? Kemiskinan. Tapi katakan di hadapan Tuhan, buat di tahun yang baru ini Tuhan, semuanya lenyap. Di tahun 2025 saya akan melihat terjadi penggenapan dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita yang dulu kotor, jangan menjadi kotor, ya. Tetapi yang kita punya satu hal, hidup dalam Kristus, membersihkan hati, pikiran dan kemauan perasaan kita. Kunci dalam menjalani kehidupan ini adalah dengan memakai kekuatan Tuhan, bukan pakai kekuatan kita sendiri, ya. Karena kita ini adalah tubuh yang panah, tubuh yang dititipkan oleh Tuhan. Kalau tanpa ada satu hal kekuatan dari Tuhan, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Makanya di sini dikatakan apa? Di tahun yang baru ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhanlah menjamin masa depan kita. Yang ketiga, melangkah dengan iman, yaitu Yesus katakan hal-hal yang baru sudah terjadi di depan mata, ya. Makanya Tuhan yang mengerjakan bagian kita, kita hanya menyenangkan hati Dia pagi, siang dan malam. Yohanes katakan begini, Tuhan mencari penyembah dan berdoa di akhir zaman, yang menyembah dan berdoa kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini kita lihat terobosan yang besar pasti kita terima dengan iman. Makanya kalau kita mau lihat ya hal-hal yang baru, jangan yang kita tonton media, jangan yang kita lihat game, atau kita melihat kejadian contoh Alvin Lim, ya, debat dengan siapa, Hotman Paris, betul gak? Debat dengan yang lainnya. Lama-lama saya bilang, Tuhan, dunia kenapa jadi perdebatan? Harusnya apa? Yesaya 18 katakan apa? Jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu, tapi yang selanjutnya, lihat yang ke depan. Bukankah kita tahu ada perubahan dan pembaruan, ya? Makanya di tahun 2025 ini jangan sampai iblis mengintimidasi kita, menekan kita dalam hal contoh. Apa itu Adonai? Apa itu menara doa? Gak ada orangnya. Waduh. Pemimpinnya galak, pemimpinnya yang begini. Biarkan saja netizen berbicara dan orang-orang toksik. Yang penting saya menyenangkan hati Tuhan, ya. Pelayanan media ini lebih enak daripada berjumpa. Ternyata apa? Bikin orang tidak nyaman, ya. Makanya di era perubahan 2025 kita akan lihat yang Tuhan akan kerjakan. Presiden kita yang terbaru Pak Prabowo, ya, udah masuk 100 hari belum? Sudah, ya? Nah, siapa yang belum bayar BPJS? Ketawa semuanya. Ya, Pak? Itu pemimpin benar-benar yang dari Tuhan, merombak segala sesuatu kemiskinan di atas bangsa Indonesia. Orang kalau nggak punya duit nggak boleh masuk rumah sakit, betul nggak? Kalau nggak mampu bayar ada surat miskinnya, betul nggak? Jadi ada BPJS miskin juga. Tapi saya tertawa buat tim-tim yang saya jumpai, orang-orang yang saya jumpai. Puji Tuhanmu BPJS belum bayar 10 tahun, bersih. Itu kelas berapa? 1. Wih, hebat, dibersihkan. Bukan hanya Prabowo yang membersihkan, Tuhan Yesus yang membersihkan Pak Prabowo untuk diberi apa? Biar rakyatnya hidup dalam hal sejahtera. Walaupun PPN berapa?
dengan bayar BPJS, ringanan mana? PPN. Masih hitung-hitungan PPN nih, karena pengusaha kan? Tapi kalau pengusaha punya mental kerajaan, PPN 12% kecil lah. Karena apa? Kalian yang dapat lebih besar. Tapi untuk apa? Pemutaran buat bangsa kita Indonesia. Ya, program makan gratis. Kemarin saya iseng, saya lihat program makan gratis buat para siswa-siswa, dan program dari lapas pun per hari dijatah 25.000 kalau tidak salah. Orang-orang lapas punya jadwal menu makanannya. Dia tanpa kerja dapat makan. Kalian kerja berkeringat. Apa kalian orang penghuni lapas atau enggak? Kenapa 12% kalian takut? Yang di lapas itu udah takut. Ya kan? Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Jadi orang yang berpengharapan dalam Tuhan, apapun keadaannya, dia cuma pandang Tuhan, tidak pandang yang lainnya. Makanya orang yang melekat ke Tuhan, mandang dan terhubung, melakukan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ya, saya simpulkan buat hari ini, iman yang nyata menghilangkan rasa ketakutan buat tahun 2025 ini. Iman di dalam Kristus Yesus adalah menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Ayat penutupnya Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Tuhan minta, jangan pernah matikan iman kita pada Tuhan. Jangan pernah lepaskan iman kita kepada Tuhan. Sekali ikut Tuhan Yesus, selamanya ikut Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat tahun yang baru 2025 ini. Kami akan melihat penggenapan janji-janji-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami dipilih, kami ditentukan untuk kami menjadi satu hal, pemenang dalam setiap kehidupan kami ada di dalam dunia ini. Amin. Karena kami tahu satu hal akan menyenangkan hati-Mu dalam doa pujian penyembahan. Apa yang jadi keperluan kami sudah Tuhan siapkan. Diberkati umat-Mu di tempat ini, diberkati yang lain maupun siaran ulang, diberkati Presiden kami Pak Prabowo dan Pak Gibran, diberkati para menteri, diberkati RT RW Lurah Camat Wali Kota, Bupati dan Gubernur, diberkati para menteri, diberkati Panglima Darat Udara Laut dan Kepolisian. Kami tahu para pelayan-Mu dimanapun berada, Tuhan juga berkati. Terima kasih buat Pak Posunko. Tuhan berkati, jagai kehidupannya dan kesehatannya dan marketplace-nya. Diberkati istri, ketiga anak mantu, cucu dan keluarga besar dan para staf dan